Ya, Masya Allah, ini dimudahkan. pelajaran nih, jangan contoh nih. Dari situ saya kemudian sempat, ya Allah, saya gimana ini ya? Tanpa harus kita ribet-ribet bilang, cintai aku dong, follow aku dong. Nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Religiwan dan juga sahabat TV One News. Selamat datang di Nyopirin Ustadz bareng saya Rizky Darmansyah. Kali ini kita akan ngobrol lagi dengan salah satu ustadz yang pasti sudah nggak asing lagi buat sahabat Religiwan dan juga sahabat TV One News. Sekaligus nyopirin beliau ini ke lokasi Damai Indonesiaku TV One. Nah, kita akan ngobrolin apa aja nanti, langsung aja ikuti saya. Jadi sahabat Religiwan, beliau ini adalah salah satu sosok pendakwah yang terkenal karena memenangkan kompetisi pemilihan dai di salah satu stasiun TV. Kira-kira siapa sih beliau ini? Ikuti saya terus ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel Religiwan, karena di channel Religiwan kita bisa mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang tentunya bisa menambah ilmu kita dan juga meningkatkan keimanan. Alhamdulillah sahabat Religiwan, kita sudah hampir sampai. Langsung kita jemput beliau aja ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Rizky, Masya sehat Allah, ya? Sehat, alhamdulillah. Ini Masya akhirnya bisa ke rumah Ustadz ya. Alhamdulillah, makasih banget. Ini kita langsung ke lokasi Damai Indonesia. Siap. Jam berapa Siap. Ustadz live-nya? Jam 2. Jam 2 ya? Masih keburu ya? Masih keburu. Kita Oke. sambil kita ngobrol-ngobrol. langsung aja Ustadz ya, Siap, sambil siap, ngobrol-ngobrol dalam mobil. Nah, sahabat Religiwan, ini tadi Ustadz yang sudah saya spill dikit-dikit gitu ya. Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum. Apa kabarnya Ustadz? Sehat. Mas Rizky sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Kita nggak janjian tapi bajunya biru-biru. Waduh, makanya. Mantep bener. Oh iya, berarti Ustadz udah siap banget ya hari ini ya. Siap. Untuk menyapa jamaah kajian Ustadz ya. Halo. iya. Insya Allah semuanya kita sapa hari ini. Masya Allah, langsung aja Ustadz kita ke lokasi kajian hari ini, Ya. ke lokasi Damai Indonesiaku. Baik Ustadz, kita sambil ngobrol-ngobrol nih ya. Ya. Saya penasaran dan juga ada beberapa pemirsa TV One juga yang penasaran sama perjalanan karir Ustadz Azhari Nasution Masya gitu Allah. ya. Dengar-dengar memang diawali dari mengikuti salah satu kompetisi pemilihan ini Ustadz ya, dai ya. Itu saat itu apa sih nama programnya Ustadz? Di Antv kalau nggak salah ya? Oh, 13 tahun lalu itu. 13 tahun lalu, waktu masih muda Ustadz. Waktu masih Sekarang muda. masih muda juga Ustadz. Usia saya waktu itu Mas Rizky 17 tahun. Masya Allah. 17 tahun, jadi Antv punya program baru waktu itu, kontestasi dai-daiyah. Oke. Di sana saya ikut daftar tuh, nama programnya Dai Muda Pilihan Antv. Masya Allah. Nah, saya memang sejak kecil sudah berdakwah. Sejak usia kelas 5-6 SD Oh. itu sudah ceramah di kampung, di Pangkalan Berandan nama kampung saya, di Langkat tepatnya di Sumatera Utara. Itu dari panggung ke panggung, dari panggung ke panggung gitu ya. Itu sendiri apa didampingin orang tua? Didampingi orang tua. Masya Jadi Allah. memang
memang sejak kecil adanya di dunia itu gitu kira-kira. Terus beranjak usia dewasa, saya kuliah semester 1 di UIN Sumatera Utara. Belum genap 10 bulan ada pembukaan pendaftaran nih, pengumuman bahwa Antv punya program baru. Saya awalnya nggak minat karena menurut saya saya pengen kuliah dulu aja deh gitu. Teman saya yang kemudian mencoba maksa saya, ayo dong bro, ikut dong gitu kan. Karena dia tahu background saya memang penceramah, pendakwah. Akhirnya saya coba ikut, begitulah kira-kira ceritanya. Sempat di jalan itu menuju lokasi pendaftaran, ditilang sama polisi. Waduh, itu ceritanya sebelum Yang salah bukan polisinya, kitanya, karena nggak pakai helm. Tapi masya Allah, bapak polisinya baik banget. Saya bilang, Pak, punten nih, kita mau daftar ini, saya ngejar waktu, akhirnya dia kasih jalan. Ya, alhamdulillah. Ini pelajaran nih, jangan contoh deh, jangan dicontoh yang nggak pakai helmnya. Ya Allah. Tapi selama di situ berarti perjalanannya gimana? Ustadz akhirnya jadi pemenang ya? Nah, kita diseleksi, ada 2.500 yang ikut se-Indonesia. Banyak sekali Ustadz. 2.500 malah, ya se-Indonesia ya kalau saya tidak salah, atau yang khusus untuk area Sumatera Utara aja. Diseleksi menjadi 50 orang. Dari 50 orang diseleksi lagi menjadi 10 orang. Dari 10 orang diseleksi menjadi 3 orang, sampai 3 ini yang berangkat mewakili Sumatera Utara. Masya Allah. Jadi setelah menjadi pemenang dalam ajang itu Ustadz ya, Betul. pemilihan dai itu semakin terbuka lebar berarti Ustadz ya? Iya. Jalan bagi Ustadz untuk betul. berbagi ilmu, berdakwah, makin Iya. banyak tawaran gitu Masya Ustadz ya? Allah. Ya, saya lebih membahasakannya amanah ya. Amanah Ustadz? Amanah dari umat, dari jamaah, kasih trust ke kita gitu. Oke. Walaupun kita sadar kekurangan ilmu yang kita punya. Baik, Ustadz Azhari, gimana awal mula ini tampil di TV One? Mungkin boleh diceritakan ya, awalnya di Damai Indonesia kok Ustadz ya? Betul. Nah. Jadi setelah dari Antv, Ya. saya di follow up justru sama TV One yang memang masih satu grup kan. Iya. Program maskot religinya kan Damai Indonesiaku Masya Allah. tuh. Nah, awalnya bermula ketika almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia, UJ. Saya dan teman-teman ustadz yang lain, komunitas ustadz yang lain, kita datanglah takziah di malam pertama, kedua, ketiga. Saya memberi tausiah juga di sana. Nah, hadir juga di sana beberapa teman-teman yang meng-create acara Damai Indonesiaku, termasuk produsernya gitu kan. Nah, mungkin sampailah berita ini. Akhirnya saya silaturahim, tektokan sama produser. Akhirnya saya diamanahkan sama si produser ini untuk dikasih stage ya di Damai Indonesiaku. Momennya Ramadan kalau saya waktu itu. Masya Allah. Masih ingat? Usia saya waktu itu Mas 19 tahun. Masya Allah, berarti menjadi salah satu ustadz yang paling muda. Iya, jadi kalau dilihat komposisi narasumber yang ngisi di situ, saya paling muda. Saya pantaran anak beliau-beliau itu, narasumber yang lain sampai sekarang saya paling muda gitu. Ya Allah ya Karim. Dan sampai sekarang berarti sudah hampir 10 tahun kurang lebih saya di TV One, di Damai Indonesiaku. Oke, Masya Allah. Apa yang paling membekas gitu saat pertama kali tampil di TV One, khususnya di program Damai Indonesiaku itu? Jadi Damai Indonesiaku itu kalau boleh dikasih bocoran nih Mas Rizky, itu salah satu program religi yang menjadi banyak obsesi para ustadz. Masya Allah. Antara lain karena program itu betul-betul menjadi prototipe program religi. Jadi itu program religi yang containable, bener-bener belajar, ada ilmunya, narasumbernya otoritatif, punya literasi yang baik, lalu menyampaikan keilmuan keislaman kepada umat di depan kamera dengan baik. Nah, itu tuh. Sehingga teman-teman ustadz juga itu pengennya ya
bisa dakwah di sana. Termasuk saya di usia muda waktu itu, ya Allah, kapan ya saya bisa dakwah di sini ya? Masya Allah. Menyapa masyarakat lebih luas gitu ya. Itu keinginan Azhari Nasution muda. Udah dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di usia yang baru 19 tahun masih sangat belia. Awalnya saya jadi penonton. Jadi di mana ada live Damai TV One, saya ikut nimbrung. Tapi oleh IP-nya yang juga host waktu itu dan produsernya, dari penonton menjadi pengisi acara. Saya disuruh, monggo Ustaz duduk di depan. Mereka tahu saya keluaran Antv juara 1 di depan, tapi belum dikasih tausiah. Oke. Saya memaklumi itu karena usia saya yang sangat rentan, masih muda. Sementara ini program bukan program kaleng-kaleng nih. Ini udah perahu gede nih. Damai Indonesiaku. Kalau di usia muda ada anak muda berbicara tentang agama yang sensitif, kalau salah-salah ngomong, salah diksi itu kan bisa berbahaya. Ya. Nah, baik Ustadz, yang ingin saya tanyakan juga, biasanya Ustadz sebelum berikan kajian khususnya ya syuting Damai Indonesiaku TV One ini, persiapan yang Ustadz lakukan ya apa? Nah, saya termasuk orang yang preparing banget setiap saya pengen tausiah. Bukan hanya di Damai TV One. Kalau Ustadz selalu saya lihat kemana-mana bawa buku Ustadz ya? Bawa buku, bawa kitab. Jadi di mobil juga saya siapkan beberapa referensi. Karena setelah saya dari dai muda, alhamdulillah menang begitu Mas Rizky. Iya, alhamdulillah. Saya datang ke salah seorang ulama besar, Masya Allah. ahli tafsir, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Masya Allah. Saya tanya ke beliau, Prof, saya ini masih muda, ternyata diamanahkan juara 1 di ajang pencarian bakat religi ini di Antv. Tolong nasihati saya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Beliau cuma jawab begini, belajar dulu sebelum menyampaikan. Persiapkan dulu sebelum menyampaikan. Baca dulu sebelum menyampaikan. Saya pun, kata beliau, seumur saya, kita tahu beliau sudah malang melintang kemana-mana. Iya, Ustaz. Untuk menyampaikan sesuatu, saya baca buku dulu, baru saya tausiah. Nah, itu jadi patokan saya dulu. Ini sampai sekarang terus Sampai Ustaz sekarang. ingat ya? Jadi patokan saya. Akhirnya saya kemana saya mau ngisi, saya harus baca dulu. Sampai sekarang. Dan gara-gara itu bakat saya tersalurkan, tidak hanya ngomong, saya juga seorang penulis. Masya Allah. Jadi saya juga menulis. Saya kira hobi yang sangat sulit menggabungkan dua ini, berbicara dan menulis. Orang kalau terlalu asik bicara biasanya nggak punya waktu untuk menulis. Iya. Saya hukum diri saya latih biar saya juga harus bisa nulis apa yang saya sampaikan gitu. Ya, Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan juga Ustadz, ini kan Ustadz Azhari Nasution, tentu asalnya dari Sumatera Ustadz. Betul. Dari Medan, bener ya? Betul. Ayah Mandailing, ibu Aceh Melayu, istri Betawi Sunda. Jadi udah campur-campur. Oh, istri Betawi Sunda, Masya Allah. Tapi kok kayaknya Ustadz ini fasih sekali berbahasa Jawa. Bahkan kadang agak mendok Ustadz. Oh iya. Saya beberapa tausiah memang suka jenengan gitu ya. Iya. Sampean kelihatannya memang Jawa banget. Memang saya kalau di Jakarta, di Sumatera Nasution, tapi kalau lagi ceramah Jawa Timur nama saya dirubah Nasutiono. Ditambahin Ustadz ya. Masya Allah. Enggak, jadi nggak ada darah Jawanya sama sekali. Tapi saya pernah nyantri di Jawa, punya guru banyak orang Jawa, punya sahabat tetangga di perumahan banyak orang Jawa. Jadi lama-lama keikut bahasa mereka gitu. Logatnya. Padahal sama sekali nggak ada darah Jawa Ustadz. Nggak ada darah Jawa. Nah, Ustadz, saya juga mau tanya nih soal tantangan menjadi Ustadz muda gitu ya. Saat itu, saat Ustadz Azhari memulai karir kan terbilang usianya cukup muda, bang, sangat muda Ustadz ya. Betul. Apa sih tantangannya Ustadz, dan apa ya, khawatir nggak sih nanti akan bersaing dengan Ustadz muda yang kalau kita lihat ya sekarang bermunculan Ustadz muda Ustadz. Iya. Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi tantangannya, saya spill ya. Satu, ketika itu yang saya rasakan tantangannya justru ada dalam diri saya. Bagaimana amanah yang melekat dalam diri saya sebagai juara 1
dai muda pilihan 2011 waktu itu, ya saya kira kan berat banget itu. Dari situ saya kemudian sempat, ya Allah, saya gimana ini ya? Ya saya akhirnya nggak berhenti belajar, ya, nyantri lagi, sekolah lagi, kuliah lagi, takhassus lagi, talaqi lagi, supaya dapat bekal ilmu. Saya kira itu tantangan yang paling berat daripada saya memikirkan gimana nih, takut nanti ada pendatang baru, saingan. Saya kira kita ada di dunia industri, saya menamainya industri nasihat, dalam 2 tanda kutip. Industri nasihat. Industri nasihat, walaupun bisa positif dan negatif, tapi bagi saya dakwah itu esensinya bukan bagaimana orang tertarik dengan kita. Dakwah itu esensinya bagaimana orang tertarik dengan Tuhan. Masya Allah. Jadi ajak orang ke Tuhan, jangan ajak orang Tuhan ke kita. Kalau kita ngajak orang ke Tuhan, Tuhan yang akan mengajak orang lain ke kita. Tanpa harus kita ribet-ribet bilang, cintai aku dong, follow aku dong. Nggak perlu. Ajak orang ke Tuhan. Nah, ini esensinya, saya kira. Banyak yang khawatir saya adalah kalau kita salah memaknai dakwah, akhirnya kita sibuk gimana orang suka dengan kita. Stres kan akhirnya kan? Iya Ustaz, bener Ustaz. Followernya gimana biar banyak, gimana FYP, gimana biar viral. Waduh! Likes-nya kok cuma sedikit. Kok cuma sedikit. Betapapun, bukan berarti kita nggak boleh bermedia sosial. Ya, kita Ustaz. harus tetap ngeblend sama anak-anak milenial, masuk ke dunia mereka. Saya kalau tausiah di komunitas mereka, saya kebetulan Mas Rizky, saya punya perahu kecil, perahu dakwah, namanya pesantren. Pesantren, bukan pesantren. Bukan pesantren sekolah, bukan, tapi pesan, tapi trennya trending, Pesantren. tren, ada tren D-nya ya. Oke, Ustaz. Ada deltanya di akhir. Perahu itu saya buat memang untuk mengakomodir anak-anak milenial. Jadi gimana tetap ngaji pesantren, tapi pesan tren, menyampaikan pesan-pesan agama yang trending, kira-kira begitu. Itu sudah berjalan, ada komunitasnya, dan masya Allah ternyata anak-anak milenial itu kalau kita lihat demografinya, kan mereka populasinya paling gede nih. Sayang kalau para dai tidak masuk ke dunia mereka. Nah, jadi sahabat religiwan, kita akan nganterin Ustadz ke lokasi Damai Indonesiaku karena Ustadz akan memberikan kajian Ustadz ya dengan Masya Allah, tema. makasih ya udah dianterin. Wih, sama-sama Ustadz. Ya, Ustadz akan memberikan kajian yang temanya puasa menjadikan diri kita untuk tidak serakah. Karena Betul. kita tahu kalau puasa itu kita menahan hawa nafsu Ustadz ya. Betul. Menahan segala hal yang membatalkan puasa juga. Sebenarnya apa sih Ustadz hubungannya antara puasa dan juga serakah ini Ustadz? Iya. Oke. Puasa itu kan esensinya kan Mas Rizky al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Orang tidak mungkin bisa menahan kalau tidak mengendalikan. Step awalnya adalah mengendalikan, baru dia bisa menahan. Oke, Ustaz. Menahan itu akan terjadi kalau ada objek yang kita cintai dan kita mampu mengambilnya, meraihnya, tapi kita bilang, oh gue tahan deh, gue nggak mau deh, belum waktunya. Itu esensi puasa. Kenapa ada keserakahan? Karena orang nggak bisa mengendalikan porsinya, porsi keinginannya. Orang sering lupa kebutuhan dan keinginan. Nah, orang lupa antara kebutuhan dengan keinginan. Dia kira itu keinginan, dia kira itu kebutuhan, padahal keinginannya. Nah, esensi puasa mengajarkan kita itu tadi al-imsak anisy, menahan segala sesuatu, bukan cuma lapar dan dahaga saja. Jadi menahan segala sesuatu. Saya punya tulisan, Mas. Apa itu, Mas Rizky? Tulisan itu saya kasih judul Puasa Mazhab All You Can Eat. Oh, Mazhab All You Can Eat. Tulisan ini sebenarnya puasa aja ya, All You Can Eat. Saya tulis waktu saya flight dari Jakarta ke Medan waktu itu. Jadi di situ saya mengkritik cara saya berpuasa. Banyak orang, termasuk saya, kita puasanya masih puasa fisik. Puasa fisik itu adalah puasa yang titik tekannya menahan lapar dan haus doang. Konsekuensinya setelah dia buka puasa, dia bukan seperti orang lapar tapi kelaparan. Semua dia coba. Tidak kontrol. Nggak kontrol. Itu serakah tadi kan. Kalau kita masuk ke tempat-tempat kuliner yang mengusung mazhab all you can eat itu, saya pernah masuk, saya kok nggak bisa membedakan ya, saya ini orang berkecukupan atau orang kaya ya. Karena semua orang di sana sama, mengambil sebanyak-banyaknya dengan waktu yang dibatasi. Kata Al-Ghazali, kalau ada orang
ketika buka puasa dia memakan apapun yang nggak boleh dia makan di siang hari, sebenarnya dia bukan puasa, tapi pindah jam makan. Ini kritiknya Al-Ghazali. Al-Ghazali ini salah satu dokter ruhani. Itu soal puasa, dan penting nih dicatat, puasa melatih kita menahan lapar. Lapar itu jalan spiritual, mendekatkan diri pada Tuhan. Harusnya kalau melatih lapar, berbuka makanlah secukupnya, jangan serakah. Tapi realitanya kan kalau kita berbuka seperti kelaparan. Iya, Ustaz. Semuanya kita makan. Apa ya, kayak kalau biasa yang kita kenal tuh Ustaz, sebutannya lapar mata kadang-kadang Ustaz ya. Lapar mata. Jadi Masya Allah, makanya itu ada hadis Nabi ya Mas Rizky ya. Kata Nabi begini tuh, asyamu junnah. Puasa itu perisai. Dia bisa melindungi kita dari hal-hal yang negatif. Jadi puasa tuh portal dari godaan setan. Kata Nabi, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul. Kalau ada orang yang pancing emosi kamu ketika kamu berpuasa, katakan dalam diri kamu, inni shaim. Saya melakoni puasa. Saya nggak mau berantem. Ini menarik kata-kata ini Mas Rizky. Saya pengen spill di sini. Inni shaim, orang banyak menerjemahkan saya sedang berpuasa. Bukan itu terjemahannya. Shaim itu dalam bahasa Arab disebut dengan isim fa'il. Isim fa'il dalam grammar disebut dengan noun, bukan verb. Bukan kata kerja. Bukan tapi kata noun. kerja, tapi kata benda. Kata benda itu tidak terikat dengan waktu. Kalau verb itu terikat dengan waktu. Inni shaim itu noun, bukan verb. Dia tidak terikat dengan waktu. Ya, Kita Ustaz. sering komplain ke Nabi, kata Nabi puasa itu buat orang nggak marah. Tapi kok masih ada aja orang yang puasa tapi suka marah-marah. Suka ngomel-ngomel. Ini Nabi nyebarin hoax atau kitanya yang hoax memaknai hadis ini? Bukan Nabi yang itu perlu hoax. dicatat. Kitanya yang salah memaknai hadis ini. Nabi bilang ini shaim. Shaim itu artinya bukan aku sedang berpuasa, bukan. Beda antara penyanyi dengan bernyanyi. Mas Rizky bisa bernyanyi? Insya Allah bisa Ustaz. Mudah-mudahan. Tapi penyanyi... Mau dicoba. Coba sekali lagi. Jangan. Tapi penyanyi bukan? Bukan Ustaz. Saya bisa bernyanyi, tapi kalau saya nyanyi kolesterol orang naik. Karena saya bukan penyanyi. Sedang berpuasa dengan orang yang melakoni puasa, beda nggak? Beda Ustaz. Kalau sedang berpuasa terikat waktu. Hari ini gue puasa, besok belum tentu. Iya. Hari ini gue nggak marah karena gue sedang berpuasa. Besok karena gue udah berbuka, gue marah-marah lagi. Gue bisa aja marah-marah lagi. Nah, Nabi menyebut ini shaim, saya melakoni puasa, bukan sedang berpuasa. Nabi tidak katakan ini asumu, bukan itu diksinya, tapi ini shaim. Jadi luar biasa. Kita dituntut Ramadan ini bukan hanya sedang, tapi harus melakoni puasa. Nah, orang disebut melakoni puasa itu dua hal. Satu, kalau puasanya itu bukan cuma lapar dan haus, tapi mempuasakan seluruh organ yang melekat dalam dirinya. Matanya dipuasakan, telinganya dipuasakan, tangannya dipuasakan. Sehingga dia puasa tapi nggak ngegibah orang, karena mulutnya juga berpuasa, nggak ngejulitin orang. Yang kedua, dia dianggap shaim, melakoni puasa, bukan sedang berpuasa, kalau puasanya itu ghairu muaqqatin, tidak dibatasi ruang dan waktu. Setelah Ramadan dia tetap berpuasa. Bukan berpuasa menahan lapar dan haus, tapi mempuasakan yang tadi. Organ-organ tadi dari hal yang nggak baik-baik, dia tetap puasakan. Bukan karena bulan Ramadannya, tapi karena dia memang ingin mempuasakan dari hal yang tidak disenangi Tuhan. Ini akan jadi kebutuhan ya Ustaz ya? Masya Allah. Ya baik Ustaz, ada contoh konkret nggak sih Ustaz yang bisa menggambarkan hubungan antara puasa ini dengan serakah tadi Ustaz? Oke, yang seharusnya ngelatih kita untuk tidak serakah, tidak maruk dengan yang halal, apalagi yang haram. Ini ada data Mas Rizky. Indonesia itu kan negara muslim terbesar di dunia. Tapi di saat yang sama, kita negara terfood waste. Penyumbang sampah makanan terbesar di dunia kedua. Ini ada datanya Ustaz ya? Ada datanya. Sahih. Sahih. Setelah, nah ini juga agak memalukan. Nomor satunya siapa? Arab Saudi, yang juga negara muslim. Negara muslim. Dan angka food waste itu meningkat 2 kali lipat saat momen Ramadan. Loh, kan ini kontraproduktif. Ini kontras dengan pesan puasa. Puasa menyuruh kita untuk secukupnya. Tidak serakah. Kok malah kita buang-buang makanan. Biasanya momennya di bukber.
Saya kira kita perlu membenahi cara kita makan, cara kita berpuasa. Makanlah secukupnya, stok makan secukupnya juga biar kita nggak buang-buang makanan. Ustadz boleh di-spill dong supaya kita terhindar dari serakah tadi Ustadz. Ada doanya nggak Ustadz? Oke, ini bagus banget. Kita sama-sama baca. Allahumma Ikfini bihalalika bihalalika an haramika. an haramika. Terjemahannya kira-kira, Tuhan cukupilah saya dengan yang halal-halal biar enggak ngelihat yang haram-haram. Jadi kita biar enggak serakah. Ya, yang halal disikat, yang haram diambil, sudah punya yang halal malah pengen yang haram dan seterusnya. Ini salah satu doa biar kita enggak serakah. Masya Allah, ini mungkin bisa kita baca Ustadz ya? Insya Allah. Ya sahabat Relijuan, alhamdulillah kita sudah sebentar lagi nih sampai di lokasi Damai Indonesiaku di Masjid Al Ikhlas, Katulampa, Bogor, Jawa Barat Ustadz ya. Ustadz kayaknya sudah siap banget ini untuk memberikan kajian Ustadz ya. Ini saya kesekian kalinya, kayaknya udah ketiga kali saya ke masjid ini live sama TV One nih, Masya Allah luar biasa. Kita langsung turun aja Ustadz ya. Betul. Ya baik sahabat Relijuan, kita langsung saja dengar tausiah dari Ustadz Azhari Nasution di program Damai Indonesiaku. Masya Allah, terima kasih. Insya Allah barokah. Amin. Defleksi yang terjadi food waste, yang terjadi buang-buang makanan, padahal puasa melatih kita al-imsak anisyek, menahan segala sesuatu. Ya alhamdulillah sahabat Relijuan, kita sudah bersama lagi dengan Ustadz Azhari Nasution setelah tadi memberikan tausiah ya Ustadz ya, di program Damai Indonesiaku TV One. Dan sekarang saya mau anterin Ustadz balik lagi Ustadz ya. Izin saya anterin balik lagi Ustadz ya. Waduh, makasih banget Mas Rizky. Argonya berapa nih? Weh, nanti dicatat Ustadz. Tagihannya saya kirim ke Ustadz ya. Masya Allah. Tapi tadi lancar, aman semua Ustadz ya? Tadi tausiahnya ya? Alhamdulillah lancar. Seneng, bahagia bisa ketemu sama jamaah. Masya Allah. Terima kasih untuk Ustadz Azhari Nasution telah memberikan waktu untuk sobat Relijuan ya. Iya. Semoga ini semua apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat dan juga bisa menjadi bekal untuk kita nanti. Mungkin Ustadz punya pesan-pesan yang terakhir begitu ya untuk saat ini ya, yang bisa kita ingat jadi bekal kita ke depannya. Iya, soal serakah dan puasa tadi, mari sama-sama kita belajar mengupgrade kualitas puasa kita dari puasa yang sifatnya fisik, badaniyah, menuju puasa yang lebih ideal. Puasa yang lebih ideal itu kata Al-Ghazali, tamamus shaum bikafil jawarih kulliha amma yakrahullah. Puasa yang orang itu juga mempuasakan semua organ dalam dirinya dari hal yang tidak disenangi Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa begitu. Berat memang, teorinya mudah, tapi ini berat banget diamalkan. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dan bagian dari orang-orang yang semacam itu, sehingga puasa kita benar-benar dapat tiket la'allakum tattaqun. Masya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Siap bro. Alhamdulillah, ini sudah sampai di rumahnya Ustadz lagi. Terima kasih Mas Rizky. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz sudah mau diantar jemput Masya hari Allah. ini. Next mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Iya, sampai jumpa di program Nyopirin Ustadz. Nyopirin Ustadz selanjutnya. Terima kasih Ustadz ya. Siap. Selamat istirahat Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat Relijuan, jangan lupa untuk nonton terus Nyopirin Ustadz ya. Dan untuk sahabat Relijuan yang ingin bertanya dan dijawab langsung oleh Ustadz, Syekh, ataupun guru-guru kita seputar Damai Indonesiaku atau seputar apa aja, ini bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan tentu nonton terus Damai Indonesiaku selama bulan Ramadan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dan di luar bulan Ramadan ini pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di stasiun TV kesayangan kita, TV One terdepan mengabarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.